Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini saya akan bagi tips untuk packing sepeda ya, untuk dibawa ke pesawat. Oke, jadi untuk packing sepeda, ini kita ada beberapa jenis tas ya yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah mungkin bisa menggunakan box bekas pembelian sepeda. Itu kalau punya itu bisa disimpan dan bisa dibawa juga untuk traveling menggunakan pesawat. Nah, tapi kekurangannya mungkin box sepeda itu dia nggak ada roda bagian bawah sehingga untuk dibawa agak susah. Tapi di airport sebetulnya ada troli juga ya, jadi nggak masalah juga harusnya. Dan cukup aman karena kan kalau packing sepeda kalau box pemberian sepeda itu kan boxnya juga cukup tebal dan mereka juga sudah memakainya ya untuk logistik sepeda dari pabrik ke tempat kita membeli. Lalu yang kedua ada tas khusus sepeda. Nah, tas khusus sepeda ini ada bermacam-macam ya. Ada yang jenis soft case ataupun jenis hard case. Ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing, tergantung pemilihan kita yang mana. Untuk yang soft case, nah yang punya saya ini kebetulan brandnya Evoque. Dan ada juga brand-brand lokal ya, yang bentuknya hampir sama juga, kurang lebih, dan ada roda di bagian belakangnya sehingga mudah untuk bawa-bawanya ketika di airport, dan juga cukup aman juga. Brand-brandnya seperti kalau dulu ada merek Cycling, ada merek 77 pun ada juga ya, brand lokal. Bahannya pun juga kurang lebih sama juga, dan harganya tentunya lebih murah gitu, tapi kualitasnya juga tetap bagus ya. Dan juga ada jenis yang hard case. Nah, hard case itu untuk bawa sepedanya, logistik sepedanya di pesawat tentunya lebih aman ya, karena dia jenis shell luarnya, kulit luarnya itu keras, sehingga sepeda relatif aman kalau daripada tekanan-tekanan dari luar ya, kalau dibanting atau apa. Tapi mungkin kekurangannya waktu penyimpanannya dia nggak bisa dikecilkan sehingga dia cukup memakan tempat ya. Tapi kalau kita tinggal di rumah mempunyai gudang itu nggak masalah sih. Untuk jenis yang hard case itu dia so far nggak ada ya. Untuk yang road bike itu mereka harus dilepas semua untuk handlebarnya ya, dan iya untuk handlebarnya. Nah, untuk yang jenis soft case ini sebetulnya Evoque mengeluarkan juga untuk yang jenis road bike pro. Nah, itu dia simple banget. Dia sudah ada mounting sepedanya, jadi diletak di bagian sini mounting sepedanya. Yang punya saya belum ada, tapi bisa dibeli terpisah, sehingga lebih simple. Nanti tinggal disangkutkan ke true axle. Lalu bagusnya juga nggak harus ngepas seat post dengan handlebarnya, jadi bisa langsung masuk semua. Itu simple banget, enak banget. Dan di bagian atasnya juga dia keras, juga di bagian bawahnya. Dan agak kembung di sini karena handlebarnya nggak perlu dicopot. Nah, itu untuk handlebar yang integrated tuh sangat berguna banget. Jadi nggak repot ya. Waktu packing unpackingnya tuh cepet banget jadinya. Jadi salah satu kelebihannya showcase ini mudah disimpan ya. Kalau teman-teman mungkin tempat tinggalnya nggak punya space yang berlebih untuk simpan yang besar-besar, ini cocok banget. Bisa jadi kecil seperti ini. Dan ini adalah penyangga-penyangganya yang diperlukan untuk tas sepedanya. Jadi untuk bisa memakainya simpel banget. Ini ada di bagian samping sini. Ini kita pasang kalau kita mau pakai tas sepedanya. Dan pipa ini untuk melindungi wheelsetnya ya. Di bagian sini. Jadi di sini. Ini bagian sini juga sama, pasang pipa. Ini pipa paralon biasa sebetulnya, tapi udah dapat waktu beli tas sepedanya. Jadi misalnya hilang atau rusak ya beli aja pipa paralon yang ukurannya sama. Nah, lalu di bagian depan belakang ini penyangganya seperti ini. Ini dari besi ya. Nah, ini pasti jangan hilang ya. Bisa soalnya. Ini di sini ada strap. Ini masukin aja. Nah, seperti ini.
depannya. Sama juga ada strap di sini. Buka, masukin penyangganya, supportnya. Nah, udah. Jadi simpel banget kan teman-teman. Nah, sekarang kalau untuk yang saya penggunaan yang soft case yang ini karena bukan spesial untuk road bike, ini harus dilepas handlebarnya, dan juga mungkin untuk seat postnya bisa diturunin atau bisa dilepas, itu aja. Lalu nanti untuk rodanya depan belakang juga dilepas gitu. Dan beberapa sepeda tergantung ukurannya, kadang dia suka mentok ya ke bagian belakang, jadi untuk RD-nya pun kadang harus dilepas. Tapi ini karena size 50 dan untuk back sepedanya juga lebih panjang, jadi dia nggak perlu dilepas untuk bagian RD-nya. Oke, kita langsung bongkar dulu ya sepedanya untuk di packing. Nah, untuk bagian yang pertama saya buka dulu biasanya adalah bagian pedalnya, untuk lebih mudah membuka pedal, lebih mudah dalam keadaan masih terpasang semua. Jadi pastikan ya untuk ketika travel ini kita membawa kunci-kunci yang diperlukan, seperti untuk yang membuka pedal dan juga handlebar ataupun seat post ya. Nah, ini pedalnya udah dibuka, kita masukin plastik biar rapih, biar nanti nyarinya gampang. Masukin semua. Mungkin dalam ada penyimpanannya di sini, jadi nggak lebih mudah dicari nanti. Nah, untuk yang lalu yang kedua, karena untuk yang Emonda istri saya ini dia untuk di tasnya nggak cukup tinggi, jadi harus melepas seat postnya. Jangan lupa nanti ditandain juga ya teman-teman, supaya lebih mudah lagi nanti untuk masangnya, dan nggak nyari-nyari lagi tingginya yang sudah pas dengan fitting kita seperti apa. Nah, untuk sadelnya udah dibuka, dan untuk yang menggunakan dia itu jangan lupa ya dilepas kabelnya, karena nanti kita nggak ingin ketika di packing ini nanti kan pasti takutnya ada tertekan atau apa, sehingga dia... Nah, lalu yang agak repot adalah untuk handlebar yang integrated kayak gini, ngelepas handlebarnya, karena dia kan kabelnya juga udah diatur ya panjang ya, jadi biasanya nih kita harus agak menarik kabelnya sedikit untuk bisa melepasnya. Jadi untuk yang handlebar yang integrated, alhamdulillah itu akan lebih mudah untuk. Nah, tergantung jenis sepeda. Untuk yang M1 ini dia stem spacernya dia harus dilepas seperti ini, karena nanti dia untuk memudahkan kabelnya untuk ditekuk seperti ini. Nah, tadi hampir lupa, untuk Evoque dia menyediakan frame padnya. Ini untuk melindungi bagian front tube dengan dome tube bagian depan, dan juga untuk mengikat handlebarnya ya. Jadi ini ada strap untuk mengikat handlebarnya ke di sini. Nanti kita lihat aja kalau udah kepasang. Selanjutnya kita akan membuka ban depannya ya. Dan untuk Evoque ini dia menyediakan untuk road bike adapter ya. Jadi untuk forknya nanti akan masuk ke dalam sini, sehingga akan lebih mudah untuk dipasang di back sepedanya. Nanti kita buka aja. Sebetulnya ya tergantung teman-teman ya, lebih prefer mana, buka bannya dulu atau buka handlebarnya dulu. Bisa mana-mana aja sih masalah. Oh, tadi yang terlupa ya. Biar nggak ketinggalan, biasanya true axle-nya kan suka ketinggalan nih. Jadi bagusnya sih sangkutin dulu di sini, supaya masnya nggak ketinggalan. Masangnya nggak perlu kencang-kencang karena kan nggak ada wheel setnya. Oke, kalau udah pasang lagi. Oke, ini selanjutnya tadi yang udah saya bilang kan, ini untuk Evoque frame padnya. Ini untuk supaya kita bisa megang untuk handlebarnya. Ini kita tekuk seperti ini. Ini saya lindungi lagi ya pakai busa tipis seperti ini, supaya frame kita nggak lecet-lecet. Untuk road bike emang agak susah ya teman-teman, nggak semudah untuk mountain bike, tapi ya nggak susah-susah banget sih. Nah, jadi strap ya ini
untuk pegang bagian handlebarnya kayak gini nih teman-teman. Ini strapnya nih untuk pegang handlebarnya gitu, dan padnya ini karena kan ini nanti bersentuhan dengan frame nih, ini untuk melindungi bagian framenya gitu, itu fungsinya. Oke, biar nggak lecet ini kita kasih lagi pengamanan. Udah, untuk bagian handlebarnya seperti ini jadinya. Roda belakang, roda depan udah dilepas. Jangan lupa true axle-nya dipasang biar nggak ketinggalan. Nanti untuk bagian brake-nya, untuk menggunakan disc brake, pasang untuk brake adapternya di sini, supaya nanti kalau tertekan-tekan dia nggak akan terkompres untuk ininya, pistonnya. Dan juga ini biasanya saya tambahkan lagi ya, yang tadi udah saya jelasin, busa-busa AC untuk melindungi bagian-bagian yang saya rasa akan terkena impact. Karena kan kita nggak tahu ya, Ireland. So far sih Air Asia bagus banget handlingnya, dia nggak dilempar-lempar, tapi ini kan jaga-jaga aja. Lalu untuk bagian bawahnya, karena nanti kan saya nggak menggunakan mounting ya daripada Evoque, jadi saya pakai busa gini supaya dia nanti nggak bersentuhan langsung dengan base-nya, dengan back base-nya di sana. Jadi seperti ini nih saya untuk ininya. Ya sebetulnya sih kalau teman-teman nggak menggunakan busa juga nggak masalah, karena tasnya juga cukup aman. Tapi bagi saya karena untuk menghindarin hal-hal yang nggak diinginkan lah, karena saya nggak suka ya kalau lecet karena loading. Mungkin karena kalau penggunaan kita lagi ride jatuh atau apa ya mau gimana lagi kan ya, tapi kalau untuk loading sebisa mungkin saya memang hindarin. Oke, langsung aja dipasang ke sepedanya, skate-nya. Bagian strapnya, bagian strap untuk di seat postnya, untuk di bagian frame-nya. Udah, sebetulnya itu aja. Terus nanti untuk ini ada bagian strap juga untuk di bagian chainstay belakangnya, biar nggak gerak-gerak ya. Ini ada dua biasanya. Nah ini juga ada. Ini untuk jamin biar dia nggak gerak-gerak. Dan juga di bagian depannya. Strap. Bagian ini juga untuk bagian bawahnya dan dapat di strap juga. Nah jadi simpel gini aja. Nah nanti tadi yang udah saya jelasin kan di bagian belakangnya ini nggak terlalu mentok ya ke back sepedanya, jadi saya nggak perlu ngelepas hardinya. Tapi untuk sepeda saya yang modern karena dia mentok, jadi saya terpaksa untuk melepas rear derailleurnya. Ini dulu. Oke, untuk bagian-bagian yang luang ini biasanya saya taruh sepatu sepeda, helm sepeda, ini seat postnya juga jangan lupa biar nggak ketinggalan. Jadi semua peralatan baju-baju sepeda biasanya emang saya taruh di sini semua, sekalian untuk ngejagain sepedanya juga ya, mungkin seperti baju sepeda udah taruh di sini. Dan untuk yang model lama ya, dia masih untuk penyimpanan rodanya dia ada di bagian luar. Jadi pastiin aja nanti resletingnya menggunakan kunci. Nah ini kita masukin bannya. Jangan lupa juga dikempesin sedikit, karena biasanya beberapa airline dia akan menyuruh kita untuk mengempeskan udara di ban, ataupun untuk mountain bike di shock atau forknya. Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak.
nggak perlu sampai kempes semua. Jadi pastiin juga ya teman-teman nanti bawa pompanya, jadi kempes-kempesnya nggak bisa pompa lagi. Nah ini untuk bagian disc brake-nya ada di sebelah sini. Nih ada tulisan disc brake, disc fastening here. Oke, jadi bagian discnya pastiin di sini. Ini udah dijaga oleh cover. Dan untuk yang model lama lagi sebelumnya yang buka Pro seperti punya saya, itu dia nggak ada ininya, tapi dia dijaga oleh pipa ini. Gitu. Oke, kayak gini. Udah, tinggal masukin aja. Nah nanti untuk bagian depannya juga jangan lupa roda depannya di kalau bagian sini dikunci. Jangan lupa ya untuk dicek ke airline masing-masing. Untuk Air Asia dia memerlukan kita membeli sport baggage secara terpisah. Beberapa bahkan memberikan sport baggage gratis ya, seperti Garuda dia memberikan sport baggage gratis. Jadi dicek ke airline-nya untuk requirement sport baggage-nya. Bagi gambaran, untuk tas sepedanya sendiri Evoque ini beratnya sekitar 9-10 kg. Jadi ditambahin aja dengan perlengkapannya teman-teman. Misalnya sepeda teman-teman taruhlah beratnya 7,5 atau 8,5 kg, ditambah helm, sepatu dan lain-lain. Tapi biasanya sih untuk road bike saya amannya itu sekitar 25 kg lah untuk beli bagasi sport baggage-nya dari Air Asia itu 25 kg. Tapi untuk mountain bike saya biasanya belinya memang 30 kg. Gitu. Sebetulnya untuk road bike 20 kg itu cukup, tapi karena saya simpan di dalam bag sepeda semua, jadi untuk amannya kan nanti mungkin setelah kita berpergian tuh kan baju kita basah atau apa nggak sempat nyuci ya, jadi agak lebih berat. Jadi 25 kg itu aman untuk bawa bike. Jadi udah gitu aja. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Dan ini enaknya dia ada roda di bagian belakang tadi seperti saya sudah jelasin. Jadi untuk apa? Untuk membawanya relatif lebih mudah. Oke, segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Salam goes.